Main game single player di rumah, itu rasanya udah kayak nonton film kali ya. Kita dibikin penasaran gimana nih endingnya. Cuma masalahnya, kalau yang namanya game, ada banyak banget yang endingnya bukan cuma satu, Bre. Jadi kita bingung mana nih yang bener. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, Bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Main game, kalau cuma main doang, iya bakal hambar kali ya. Jadi kita main itu harus ada tujuan akhirnya mau apa. Kalau kita main game story driven, single player gitu ya, offline, ya tujuan akhirnya adalah endingnya tadi. Ini orangnya bakal jadi kayak gimana ya, musuhnya kalah atau enggak. Bahkan game yang seperti nggak ada ceritanya, misalkan game bola nih, cuma main bola doang. Itu kalau nggak ada tujuan akhirnya juga bakal hambar. Makanya ada yang namanya liga, ada yang namanya kompetisi gitu ya. Bahwa saat kita main, ada tujuan akhirnya, kita harus jadi juara liga. Ini tentu saja sudah ada dari sejak zaman game pertama kali dulu muncul gitu ya, di arcade yang gamenya seolah-olah nggak ada ceritanya, main Street Fighter doang atau fighting berantem doang gitu ya. Itu ternyata kalau kita mainnya single player ada ujungnya, Bre, ada akhirnya ceritanya kayak gimana, walaupun ceritanya simple banget. Jadi salah satu tolok ukur sukses atau enggaknya sebuah game bukan hanya dari jumlah pemainnya atau jumlah berapa orang yang beli, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan mainin gamenya. Apakah bisa sampai kelar gamenya atau ternyata baru 15 menit udah bosen. Bahkan kalau bisa, para pembuat gamenya ini berusaha bikin gamernya bisa mengulang lagi walaupun mereka udah tamat. Nah, salah satu yang bisa mereka usahakan adalah membuat game dengan multiple ending. Jadi kalau mereka udah tamat, masih ada ending yang lain yang bisa kamu dapetin. Ulang lagi dari awal, ambil jalur yang berbeda biar bisa dapat ending yang berbeda. Multi ending sendiri sebenarnya bukan barang baru. Di tahun 1986, game Bubble Bobble punya lebih dari satu ending, padahal gamenya gitu doang. Dia punya bad, good, dan super ending tergantung performa kamu saat main gamenya. Sedangkan game yang beneran story driven, gak semua malah punya multi ending. Final Fantasy 7 dan 8 di PS1 cuma punya satu ending, padahal di dalam gamenya kita dihadapkan pada banyak sekali pilihan, tapi semuanya tidak berdampak apapun pada ending. Ada lagi game yang terlihat punya banyak ending tapi sebenarnya cuma satu. Contohnya Red Dead Redemption 2. Spoiler, yang belum main dan belum tamat, skip aja bagian ini. Yang jelas, di akhir gamenya Arthur Morgan meninggal dunia. Tapi gimana kamu memainkan gamenya akan menentukan bagaimana cara Arthur meninggal. Apakah dia mati sebagai orang baik atau sebagai orang jahat. Tapi intinya dia tetap mati, Bre. Kita sebagai gamer seolah dibuat punya banyak pilihan saat memainkan game. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Apapun yang kita lakukan, endingnya akan selalu sama. Ini disebut dengan nama illusion of choice. Kita dibuat merasa seolah memegang kontrol penuh, padahal enggak. Macam pemilu di negara kita. Ngomongnya aja bebas pilih yang mana, tapi orang-orangnya ditentuin sama mereka. Seperti contohnya milih anggota dewan. Ini macam main RPG, Bre. Pilihannya ada banyak sekali, tapi ujung-ujungnya selalu sama karena semuanya mereka yang milihin. Macam kita dibilang dapat hadiah liburan ke luar negeri, bebas milih tujuannya, tapi ternyata opsinya cuma Somalia, Sudan, sama Kongo. Tapi memang bener, ada game yang bisa membawa semua pilihan di dalam gamenya ini menuju ke ending yang bener-bener berbeda. Berbedanya ini bener-bener 180 derajat. Macam Resident Evil Requiem kemarin, endingnya bisa si Leon mati, tapi bisa juga hidup. Ada lagi game PS1 Chrono Trigger yang bisa punya 13 atau 14 ending tergantung kapan kita ngalahin final bossnya. Persona 3, 4, dan 5 juga sama. Ada beberapa ending yang bisa kita dapetin tergantung kita berhasil atau gagal di akhir gamenya. Silent Hill original punya 5 ending, dari good plus ending, good biasa, bad plus, bad biasa, bahkan ada ending super absurd di mana kita diculik sama UFO. Kalau kamu punya daftar game dengan multi
ending yang lain bisa kamu tambahin aja di kolom komentar. Yang pasti di dalam semua game kayak gini tadi, pilihan kita akan beneran ngasih output yang jauh berbeda. Kalau pengen tahu ending yang lain, kita harus ngulang main lagi dan pastikan ambil jalur yang berbeda dari sebelumnya. Yang cabang ceritanya terjadi di ujung cerita dan kita dikasih kesempatan ngulang dari sebelum final boss aja. Nggak perlu ngulang dari awal. Tapi tahukah kamu bahwa walaupun gamenya punya ending yang bener-bener real, tadi si Leon bisa mati, bisa juga hidup. Dan keputusan kita di dalam game akan bisa menentukan kita mau dapet yang mana nih. Tapi ternyata game seperti ini pun iya sama, illusion of choice. Chrono Trigger contohnya yang punya 13 ending ternyata hanya ada satu yang canon, atau ada juga yang nyebut bahwa ending canonnya itu gabungan antara dua ending yang berbeda. Intinya dari semua ending yang ada yang dianggap benar cuma satu doang. Dan ini dibuktikan dengan adanya sequel. Chrono Trigger ada sequelnya, Resident Evil juga udah pasti ada sequelnya. Dan gak mungkin sequel ini akan berjalan kalau Leonnya mati. Jadi bakal aneh kalau kamu mainin game pertama jagoannya mati, habis itu mainin yang kedua, loh kok dia hidup lagi. Ini berarti memang semuanya adalah illusion of choice. Dari sekian banyak yang ada, cuma satu yang dianggap canon. Canon berasal dari bahasa Yunani kuno, kanon, yang maknanya tiang yang lurus. Awalnya istilah ini digunakan sebagai alat ukur untuk bikin garis lurus di zamannya. Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser, dipakai untuk sebutan kumpulan buku atau tulisan yang disepakati oleh gereja. Kemudian bergeser lagi di era penulisan modern untuk memaknai sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh seorang penulis yang diakui secara ofisial sebagai cerita aslinya. Dragon Ball dari awal sampai akhir Dragon Ball Z yang ditulis sama Akira Toriyama dianggap sebagai canon. Setelah tamat ada Dragon Ball GT yang tidak ditulis oleh Akira Toriyama. Walaupun ceritanya dibuat full sampai ada endingnya, dia tidak dianggap canon. Beberapa dekade kemudian muncul Dragon Ball Super. Walaupun nggak ditulis sepenuhnya oleh Toriyama, tapi dia diakui sebagai cerita official atau canon. Jadi bukan hanya dalam video game, bahkan dalam manga atau anime, kita bisa aja dapat illusion of choice. Seolah-olah kita dikasih banyak pilihan mau baca atau nonton cerita yang mana. Tapi ternyata yang dianggap canon cuma satu. Sisanya cuma bonus dan gak ada artinya. Jadi kira-kira menurut kamu, apakah ini berarti kita dibohongin daripada ngasih pilihan yang ternyata bukan pilihan? Kenapa nggak dibikin straightforward aja? Udahlah, nggak usah dikasih opsi apa-apa, bikin aja ceritanya lurus dan endingnya cuma satu sesuai yang diinginkan sama penulisnya. Macam kalau pemilu, ya udahlah, daripada capek-capek kita harus keluar, capek-capek milih gitu ya, dan ternyata ya tadi illusion of choice, kenapa nggak dari awal voting aja di sana, dipilih siapa yang bakal menang? Kira-kira kamu lebih pilih yang mana?